Inovasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Resi. Ketemu lagi bareng Agus ya di acara Ngobrol bareng FPRB Magetan sahabat Resi, dengan tema yaitu karakteristik kebencana alaman menyelamatkan diri dengan ancaman puting beliung ya Bapak ya. Dan tentunya sudah ada narasumber kita yaitu Bapak Sunarto, Ketua FPRB Magetan. Selamat siang. Selamat siang Mas Agus. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Dan juga ada ini yang spesial nih. Ini ahli pemetaan Mas Agus. Ada Mas Aris ya. Selamat siang. Selamat siang Mas Agus. Gimana kabarnya untuk siang kali ini? Alhamdulillah baik. Oke, kali ini kita membahas mengenai puting beliung ya Bapak ya. Karena ancaman puting beliung tidak bisa diprediksi kapan datangnya dan kapan hilangnya juga. Nah, kita harus waspada. Betul. Baik saudara Rasi, tentunya acara ini juga bisa Anda simak melalui aplikasi Xpace Radio dan juga rasiafm.co.id, dan juga bisa ditonton di Facebooknya Rasi Magetan. Nah, tentunya langsung ya kita bicara mengenai puting beliung. Nah, mungkin langsung saja untuk menyampaikan mengenai waspada angin puting beliung ini, pengertiannya seperti apa sih Bapak? Monggo. Terima kasih Mas Agus. Sahabat Rasi FM yang berbahagia, masyarakat Magetan yang saya cintai, kegunaan atau manfaat dari ngobrol bareng ini untuk meningkatkan kepedulian, kemudian ketangguhan masyarakat terhadap salah satu ancaman Mas Agus. Salah satu ancaman berupa angin puting beliung. Kalau di daerah kita, angin puting beliung itu sering juga disebut dengan angin lesus. Kalau di Sumatera itu angin bohorok. Kalau di Amerika itu badai tornado, karena yang sering terjadi di daerah pesisir dan laut. Nah, kalau bahasa Surabayanya itu yang paling kenal angin pentil muter. Mengapa dikatakan angin pentil muter itu? Karena anginnya itu berputar Mas Agus. Berputar dengan kecepatan itu lebih dari 63 km per jam. Yang bergerak secara garis lurus. Dan lama kejadiannya itu maksimal 5 menit, kemudian mereka pergi. 5 menit membawa macam-macam yang mereka angkat, kemudian terus bergerak lurus. Nah, makanya daerah yang sering terkena angin puting beliung itu dimungkinkan setiap tahun ya kena. Nah, ini karakteristiknya, setiap tahun ya kena. Oleh karena itu masyarakat Magetan yang sering dilewati lesus itu siap-siap, setiap tahun harus waspada. Nah, itu. Kemudian Mas Agus, angin puting beliung itu ukurannya besar. Ya, ukuran besar. Bahkan ada yang bisa mencapai kecepatannya tuh lebih dari 300 km per jam. Bayangkan, kalau di daerah kita kecepatannya itu 300 km per jam. Wah, ini rusaknya luar biasa. Luar biasa. Karena sifatnya angin puting beliung itu begitu muter, yang dikenai angin itu membawa semua, diangkat semua. Setelah diangkat kemudian otomatis rusak. Nah, oleh karena itu angin puting beliung ini salah satu risiko ancaman yang kemungkinan terjadi di daerah kita. Selain kebakaran hutan, longsor, kemudian banjir, kemudian gempa vulkanik. Cuma kalau gempa vulkanik kan ikutan, mungkin daerah Pacitan, kemudian daerah Malang, Gunung Kidul sampai ke kita. Makanya goyangannya ya kecil-kecil. Tapi kalau angin puting beliung itu tidak bisa diprediksi Mas Agus. Nah, makanya edukasi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat agar lebih waspada, terutama di musim-musim pancaroba. Nah, kemudian karakteristik berikutnya, angin puting beliung itu hampir selalu Mas Agus, hampir selalu terjadi pada siang hari maupun sore hari. Jarang yang
malam hari. Makanya kita bisa waspada itu. Dan ini biasanya itu terjadi kebanyakan pada musim pancaroba. Betul. Ini karena di sini ada peralihan kondisi dingin dan panas. Iya. Karena udara yang renggang sama yang padat. Akhirnya yang dari yang dingin ke yang ke renggang. Gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya musim pancaroba perlu kita waspadai seperti itu. Untuk daerah Magetan sendiri yang paling sering dilewati angin puting belitung itu di bagian mana nih, Bapak? Ya, monggo Pak Aris ini. Untuk puting beliung itu biasanya daerah Sukomoro. Daerah Sukomoro sama dari atas biasanya daerah Plumpung. Daerah situ yang sering dilewati. Daerah sini Sidoarjo itu juga sering dilewati puting beliung. Seperti itu. Jadi daerah situ merawan untuk terjadinya puting beliung ini ya. Apakah itu tadi terjadinya seperti musim kemarau ke musim penghujan atau mungkin musim pancaroba, peralihan itu kebanyakan seperti itu. Oh gitu, baik. Dan tentunya ini untuk kejadian dan efeknya ini seperti apa sih dari puting beliung ini? Sebetulnya efek yang diakibatkan oleh angin puting beliung itu karena putarannya, Mas Agus. Jadi angin itu begitu ketemu dia muter, yang diterjang akhirnya mengangkat, menghancurkan apa yang diterjang itu oleh angin itu. Jadi rumah-rumah semi permanen bisa terangkat. Seperti rumah semi permanen itu belum tembok, kemudian atapnya masih seng. Nah, terus daerah-daerah peternakan, kanopi. Nah, jadi yang semi permanen itu bila kena terjangan angin puting beliung yang muter itu insya Allah terangkat karena tidak permanen. Oleh karena itu nanti salah satu upaya untuk berlindungnya ya berlindung di bangunan-bangunan yang kokoh. Nah, cuma kan karena tidak bisa diprediksi, masyarakat tidak bisa warningnya nanti ada karakteristiknya, Mas Agus. Jadi kalau ada ini, ini kemungkinan ada angin puting beliung. Nanti yang akan kita sampaikan pada berikutnya. Jadi kesimpulan awal bahwa efek kerusakan yang terjadi karena ancaman angin puting beliung itu karena terjangan dari pusarannya itu loh. Pusaran angin itu yang mempunyai kekuatan tinggi. Luar biasa itu, Mas, kekuatannya. Kalau bisa saya tambah Pak Nato, ini kekuatannya dihitung dengan skala Fujita dalam menghitung kecepatan angin, terutama untuk tornado, untuk topan gitu ya. Itu ukuran kalau puting beliung di Indonesia itu antara F0 sampai F1, Fujita skalanya 0 sampai 1. Yaitu kecepatan kurang dari 180 km per jam. Itu nanti dampaknya itu antara ringan sampai sedang. Kalau yang di Amerika, kenapa di Indonesia itu tornado tidak ada ya? Kenapa tidak ada? Nah, kenapa tidak ada itu karena Indonesia yang 0 sampai 1 skalanya di situ. Ya, kita bilang bahwa puting beliung di Indonesia adalah tornado skala kecil. Beda dengan di Amerika. Di Amerika karena 300 sampai 320 km per jam dan langsung keangkat semuanya. Dan bisa itu sampai luasannya lebih besar lagi daripada Indonesia. Nah, itu karena apa? Karena memang topografi di sana itu ada Teluk Meksiko dan ada pegunungan Rocky Mountain yang dingin dan Teluk Meksiko yang panas. Nah, inilah menyebabkan pertemuan ini yang menyebabkan sering terjadinya tornado di Amerika. Nah, untungnya di Magetan tidak ada. Nggak ada seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Aris ya sudah memberikan wawasan juga kepada pendengar Radio Rasi Ava, juga Bapak Sunarto ini dari Ketua langsung FPRB Kabupaten Magetan. Tentunya jangan kemana-mana saudara Rasi, kita bakal ngobrol lagi mengenai yaitu karakteristik dari ancaman dan cara menyelamatkan diri dari ancaman angin puting beliung ya. Tentunya tetap merapat terus bersama Radio Rasi FM di acara ngobrol bareng FPRB Kabupaten Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Resi masih bareng FPRB Magetan saudara Resi dengan tema karakteristik ancaman dan cara menyelamatkan diri dari ancaman angin puting beliung ya. Tentunya masih Bapak Sunarto narasumber kita dari Ketua FPRB Magetan dan juga Mas Arif dari FPRB Magetan juga. Nah, tadi kita bicara soal pengertian dan tentunya kejadian dan efeknya. Nah, ini bagaimana mengenali ancaman dari angin puting beliung? Oke Mas Agus, ini salah satu yang menjadi tujuan utama edukasi ini agar
masyarakat Magetan, sahabat Rasi itu kenal dulu. Ancaman angin puting beliung itu yang seperti apa sih? Iya, Yang nanti betul. bisa menjadi bahaya. Nah, yang pertama pada saat musim pancaroba itu sudah ada, udara itu kelihatan sumuk. Jadi udaranya tuh panas dan gerah. tanda-tandanya Nah, tanda-tandanya akan terjadinya puting beliung. Ya. Ini. Itu yang pertama, sumuk banget. Nah, kemudian kadang-kadang malah hujan tidak muncul. J. Nah, tetapi awan itu kelihatan bergerombol dan putih. Nah, awannya bergerombol putih. Seperti kapas loh, Mas. Seperti kapas. Ya. Nah, jeneng kembang kol. Ah, Kembang betul, kol. betul. Nah, itu berundul-berundul gitu. Ya, Nah, iya, betul. putih. Tapi udaranya sumuk, panas banget lah gitu Ya, lah. ya. Nah, terus di atas itu awannya tuh kelihatan bergerombol. Seperti bunga kol. Seperti bunga kol. gitu. Nah, itu yang penting di situ kelihatan. Nah, itu mulai itu berarti ada tanda-tanda tanda-tanda. adanya, iya. Nah, nanti ada salah satu lagi awan. Awannya salah satunya itu tepinya abu-abu. Putih-putih terus ada lagi abu-abu. Abu-abu. Nah, itu yang mulai mendekati Ya. mendekati seperti itu sudah. Berarti di atas sudah mulai dingin dan di bawah mulai panas. Ya, betul. Ya. Iya, iya. Itu sering disebut dengan awan Cumulonimbus. cumulus yang Yang tadi putih. yang Yang seperti putih, bunga ya. kol. Kemudian setelah menjadi hitam pekat. hijau-hijauan, Nah, pekat itu awan Cumulonimbus. cumulonimbus. Ya. Iya. Nah, pada saat terjadi awan Cumulon- CB yang paling yang paling bahaya itu cumulonimbusnya itu. paling sering terkena ya. Iya. Awan CB ini maka itulah salah satu karakteristik utama. Kemungkinan nanti terjadi angin Puting beliung. Iya. dan durasinya itu hanya sekitar 1 jam Pak Aris ya. J. Dari awan putih Mulai dari panas sampai putih terus sampai ke muncul pekat itu. Muncul anginnya. Nah, itu sekitar Satu jam. Oh, gitu. Nah, dari situ sehingga kita harus bisa mewaspadai. J. Sehingga karakteristik itu harus dikenali oleh masyarakat, dikenali oleh sahabat Rasi. Karena apa? Angin puting beliung itu tidak mengenal daerah. Betul, iya. Jadi bisa pemukiman penduduk ya diterjang, peternakan ya diterjang, Terjang. perkebunan ya diterjang, J. perkantoran ya Diterjang. diterjang, sekolah-sekolah ya diterjang. Iya. Nah, untung kita daerah yang aman, Aman, tidak iya. dialiri oleh angin. J. Nah, tapi kan apa kita bisa memprediksi kalau daerah kita aman? Kan enggak. Iya, Nah, betul. karena kita tidak bisa memprediksi, kita harus Waspada. selalu Waspada. waspada. Nah, itu. Terus, monggo Pak Aris, karakteristik utama dari angin puting beliung bisa dijelaskan pada masyarakat. Oke. Seperti yang disampaikan oleh Pak Narto tadi, J. Iya. Sahabat Rasi. Tadi yang memang itu ya tanda-tandanya penting sekali yang masyarakat harus tahu. Jadi pewanas. Jadi pada hari itu pewanas sekali kondisinya. Nanti kan kalau panas itu akhirnya kan naik udara. Dengan naik itu akan terjadi pembentukan awan di atas. Dari pembentukan awan di atas inilah yang menjadi udara dingin lah. Dari udara dingin akan turun. Lah turun inilah dengan kecepatan yang tinggi. Seperti itu. Itu proses terjadinya puting beliung Puting itu. beliung, iya. J. Lah itu biasanya dengan adanya tanda-tanda itu dengan waktunya 1 jam, itu masyarakat harus waspada, harus tahu gitu. Yang ini yang harus dimengerti oleh masyarakat. Kalau sudah ada tanda-tanda alam seperti ini, monggo kita harus persiapan. Lah nanti setelah itu biasanya ada angin mulai pergerakan agak cepat dan cepat seperti itu. Gitu. Dan itu tidak jam lagi, menitan. Ya. Oh, hanya menitan Iya. saja. Ya, kalau sudah datang, itu hanya 5 menit selesai, Mas. Selesai. Gitu. Oh, gitu. Biasanya hanya 5 menit durasi. Jadi untuk persiapannya angin puting beliung ini selama Hanya 1 1 jam, tapi Ya. untuk kejadiannya cuma Hanya 5 beberapa menit. menit Ah, aja. Nah, ini juga sudah ada yang bertanya Ya, siap, dari siap. Bapak Ahmad yang ada di Magetan ini. Ya. Apa nih penyebab dari terjadinya angin puting beliung dan biasanya terjadi di bulan apa saja? Ya. Kan sekarang juga udah udaranya panas ya. Ya. Apakah sewaktu-waktu bisa datang puting beliungnya gitu? Oke. Tadi apa pertanyaan, Mas? Penyebab. Penyebab angin puting beliung dan setiap bulan apa saja sering Nah. terjadinya? Penyebabnya ada pergerakan udara panas dan udara dingin. Iya. Yang penting itu di situ. Nah, biasanya pada musim-musim pancaroba lah di sini yang susahnya sekarang musim pancaroba tidak bisa diprediksi bulan Seperti apa. dulu. Tidak seperti dulu. Ya. Oh, gitu. Nah, ini karena adanya apa? Efek
perubahan efek rumah Iklim, kaca iklim ya, perubahan iklim global. Iya. Jadi nggak bisa diprediksi. Nah ini ya kemungkinan ya ini kalau kita sudah ini kan September ya, September, Oktober. Biasanya Oktober kan masih panas ya. Oktober, November, Desember. Nah November itu sudah mulai kita ke arah ke sana, ke arah ke musim pancaroba. Kan biasanya di BMKG itu juga akan memberikan peringatan dini. Mulai kapan terjadinya musim perubahan ya, itu sudah mulai biasanya ada. Itu pun di googling juga sudah mulai diberitahukan. Iya. Kapan mulai musim penghujan. Nah ini mulai pendekat kalau sudah ada seperti itu kita mulai waspada. Ya, betul. Gitu. Nah, karena ada perubahan iklim global inilah yang kita nggak bisa memprediksi. Yang dulu bulan mungkin Juli Agustus musim mulai pancaroba, sekarang sudah nggak bisa gitu. Sewaktu-waktu juga kadang hujan. Ya kadang seperti itulah ini yang terjadi. Memang kalau dulu itu statistiknya musim pancaroba itu Januari sama Agustus. Nah sekarang nggak bisa. Nah terus karena tidak bisa diprediksi, apa yang bisa dilakukan? Ya kita tetap waspada. Pertanyaan dari Bapak Ahmad tadi. mulai sekarang pohon-pohon besar yang rapuh harus ditebangi. Ya. Mengurangi. Ranting-ranting yang besar-besar yang rapuh harus ditebang. Tetapi ya begitu, pada saat kita menebang pohon, kita juga harus melakukan reboisasi. Karena pohon itu oksigen. Nah, jangan sampai ditebang gara-gara kita waspada tapi tidak ada oksigen karena pohonnya habis. Karena satu pohon itu bisa bisa memberikan oksigen kepada 4 orang. Satu pohon besar itu. Oleh karena itu di setiap rumah memang sebaiknya harus ada pohon. Tapi bukan pohon yang besar. Karena kalau pohon besar nanti juga menimbulkan risiko. Risikonya yaitu. Itu. Jadi pandailah kita menjaga alam ini, karena alam itu memberikan penghidupan pada kita. Kita sebagai khalifah di bumi ini juga harus bisa memelihara alam. Itu kata kuncinya. Karena kalau sudah terjadi musim pancaroba, dan ini benar Pak Aris, pada saat Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika itu sudah memberikan woro-woro. Nanti BPBD juga memberikan woro-woro pada masyarakat, ini sudah musim pancaroba. Kita harus siap-siap waspada. Berarti masyarakat harus siap, pegawai di perkantoran harus siap, guru-guru di sekolah SD, SMP, SMA juga harus siap, termasuk di perguruan tinggi, termasuk orang yang bekerja di persawahan, perkebunan, di peternakan juga harus siap. Hati-hati, waspada. Baik, terima kasih Bapak Sunarto. Terima kasih, ini pertanyaan luar biasa ini. Oke, saudara sih, silakan yang mau bertanya lagi, kita tunggu ya untuk kebersamaan Anda di teleponnya 0351896137 atau di WhatsAppnya di 081130200906. Karena kita bakal lanjutkan lagi untuk ngobrol bareng FPRB Kabupaten Magetan, saudara sih ya. Tentunya tetap rapat terus sampai tuntasnya nanti, insya Allah di jam 11 siang tetap rapat di acara ngobrol bareng FPRB Kabupaten Magetan. Oke, Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda, saudara sih, masih di acara ngobrol bareng FPRB Magetan dengan tema karakteristik ancaman dan cara menyelamatkan diri dari ancaman angin puting beliung. Nah, tadi kita bicara karakteristiknya sudah, dan tentunya bagaimana cara mengenali ancaman dari puting beliung sudah. Nah, tadi kita bicara soal durasi. Nah, durasinya tadi untuk anginnya sebelum datang itu 1 jam, dan tadi untuk durasi untuk setelah anginnya datang menitan saja. Nah, apakah itu nanti akan terulang lagi kalau sudah terjadi itu, Bapak? Kalau biasanya kalau lintasannya sudah terlalu ya sudah. Oh, sudah. Nggak akan kembali lagi. Nggak akan kembali lagi ya. Jadi setelah angin itu datang dan merusak poronda-poronda, ya sudah. Dia tak kembali. Tidak kembali lagi. Cari tempat lain. Sesuai dengan gerakan udara. Sesuai dengan gerakan udara dan kelembapan tadi ya. Seperti itu. Nah, tentunya untuk gejala awal yang sebelum datangnya angin puting beliung ini terjadi seperti apa sih sebenarnya? Gejala awalnya. Gejala awal tadi, yang tadi sumuk tadi. Tanda-tandanya seperti sumuk tadi. Seperti yang juga jelaskan tadi, itu tanda-tanda dari karakteristik. Gini, sebelumnya awan cumulonimbus yang tadi ya, yang hitam tadi pekat tadi belum tentu menimbulkan puting beliung, Mas. Tidak semua menimbulkan. Nanti awan pekat
Mesti ono. Nah, mesti ya. Tapi berisiko. Berisiko terjadinya seperti itu. Kalau sudah tanda-tanda seperti itu, kita harus waspada. Itu aja waspada. Belum tentu itu muncul. Nah, nanti kalau memang muncul biasanya itu ada alur kok dari atas kelihatan. Ya, seperti semburat itu loh, Mas. Oh iya. Sri itu ada aliran angin itu seperti itu. Nah, itulah kalau seperti apa ya? Putaran gitu ya. Putaran, dari atas iya. kelihatan seperti putaran turun ke bawah. Nah, itu pasti kalau Itu itu. pasti itu pasti. Kelihatan itu nanti. Nah, yang mungkin dialami dari beberapa daerah seperti di wilayah Panean juga sering terjadi angin kencang. Apakah itu juga termasuk angin puting beliung ini? Ya kalau puting beliung ditandai dengan perputaran. Putaran. Ya. Tapi kalau satu arah, Arah satu bukan. Bukan. oh Iya. gitu. Iya. Dan tentunya ini juga perbedaan antara tornado dan siklon ini sebenarnya apa? Ini mungkin masyarakat di Magetan juga masih awam ya. Mungkin kalau orang tua taunya wis yang sudah dibilang sama Bapak Sunarto tadi puting beliung atau bentil muter itu. Ini sekalian menjawab pertanyaan salah seorang mahasiswa lewat chat WA nih Mas Agus. Pak, bagaimana perbedaan antara siklon dan tornado pada saat kami berada di dalam kampus? Apa waspada kita? Wah, ini kelihatannya mereka sering nongkrong di sini juga ini ya kan. Karena di kampus itu sudah ada mata kuliah manajemen bencana Mas Agus. Wah, pinter dia. Dapat PR, kita yang suruh jawab. Tapi ada apa-apa lah, ini salah satu wujud dari edukasi ya. Nah, sebenarnya antara siklon dan tornado itu memang ada perbedaan. Dari daerah tumbuhnya, kalau siklon itu di laut. Kemudian kalau tornado itu di darat iya. Ya, termasuk di daerah-daerah perairan, water sport. Iya. Kemudian arah geraknya kalau siklon itu untuk siklon di bumi belahan selatan umumnya bergerak ke arah barat dan barat daya. Sedangkan untuk siklon di bumi belahan utara umumnya bergerak dari arah barat ke barat laut. Nah, tentu kita kan tidak mungkin melihat peta ya kan. Yang kita lihat adalah setiap tahun daerah kita itu kena enggak ini. Nah, hanya itu aja sebenarnya yang jadi patokan. Kemudian kalau tornado, arah pergerakannya itu tergantung pada arah gerak badai guntur sebagai pembentuknya. Dan ini sering terjadi di bukan benua Asia ya, Pak Aris. Ya, kebanyakan di Amerika. Di Amerika ya. Jadi karakteristiknya karena ya tadi yang saya ceritakan tadi kan ada pegunungan Teluk Meksiko dan pegunungan Rocky. Ya. Terus kalau siklon itu ukuran diameternya itu bisa ratusan kilo. Tapi kalau tornado hanya ratusan meter. Tapi rusaknya sudah luar biasa. Nah, bayangkan kalau kita kena siklon, waduh, ini bisa menjadi bencana nasional itu. Gitu. Mengapa? Karena siklon itu lama sekali, bisa berhari-hari, mungkin bisa sampai 1 bulan. Masya Allah. Dan rata-rata itu 3-8 hari rata-rata. Itu kalau siklon. Ya. Kalau tornado itu menitan juga. Tapi ada kasus yang bisa sampai 1 jam. Bayangkan, kena angin tornado 1 jam, berapa kerusakan? Hancur itu nanti. Satu kelurahan mungkin sudah hancur. Ya untung Indonesia itu tidak membeli karakteristik yang siklon maupun tornado. Yang kita punya pentil muter aja. Nah, puting beliung karena tornado kecil. Karena di bawah 180 km tadi kecepatannya. Kalau di Amerika bisa sampai 300 sampai 500, wah hancur Mas. Hancur semua tuh. Makanya kita sering kena lesus ya. Lesus bukan tornado. Di Amerika kan punya bunker. Mereka tuh punya bunker. Gitu. Nah, ini juga sudah yang bertanya lagi dari Mas Huda nih, mau nanya bagaimana cara menyosialisasikan ini kepada masyarakat yang tentunya terhadap angin puting beliung, terhadap kerentanan pada bangunan. Karena pada saat ini banyak rumah yang roboh karena bangunannya sudah lapuk gitu. Terima kasih. Ini saya awali nanti ditambah Pak Aris ya. Iya. Mungkin di pertemuan yang kemarin kita sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa risiko bencana itu terjadi karena satu, ancamannya sering. Jadi kalau di daerah itu ancaman puting beliungnya sering. Berarti
berisiko. ya. Yang kedua, tingginya kerentanan. Kerentanan ini termasuk salah satunya adalah di daerah pemukiman itu masih banyak rumah-rumah semi permanen. Iya. Apalagi dihuni oleh lansia, dihuni oleh anak kecil, dihuni oleh ibu yang sedang hamil, atau dihuni oleh penyandang disabel. Nah, kemudian yang ketiga, risiko bencana menjadi tinggi karena rendahnya kapasitas. Kita tidak memiliki kapasitas. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana cara mensosialisasi? Sosialisasi itu bukan hanya milik forum PRB saja, bukan. Tapi seluruh kapasitas di masyarakat harus bisa memberikan edukasi dan sosialisasi, terutama kapasitas, Mas Agus. Setiap desa itu pasti memiliki kapasitas. Nah, pada saat nanti Mas Agus itu sering ngobrol bareng kita, pengetahuan tentang kebencanaan bagus nggak? Bagus, semakin meningkat. Sehingga nanti Mas Agus bisa memberikan mensosialisasi kepada masyarakat. Nah, jadi setiap kita itu memang harus mempunyai kewajiban, mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Sampaikan walaupun satu ayat ya. Nah, itu. Medianya macam-macam. Bisa saat arisan RW, arisan RT, pertemuan PKK, kemudian bisa lewat media sosial, bisa lewat Instagram, Twitter, atau WA group, WhatsApp group dan lain sebagainya. Sehingga yang paling susah itu bagaimana mengawali. Nah, ini paling susah. Nah, bagaimana caranya? Ada salah satu dari relawan yang tergabung di dalam kapasitas, entah kapasitas Karang Taruna atau kapasitas Linmas atau kapasitas perangkat desa atau kapasitas apapun lah, forum peduli atau apapun lah, atau lembaga swadaya, ya harus peduli, memang harus peduli untuk mensosialisasi. Tentu ini butuh pengorbanan. Karena apa? Empati kita untuk meningkatkan bahwa masyarakat itu harus lebih peduli, lebih tangguh, itu siapa lagi kalau bukan kita, ya kan? Karena bencana itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak. Nah, termasuk Rahasia FM ini. Nah, Pentahelik Mas. Pentahelik memiliki tanggung jawab dalam rangka sosialisasi. Sehingga pertanyaan tadi salah satu jawabannya adalah ya edukasi lewat Rahasia. Nah, salah satunya yang pemerintah itu sekarang sudah mulai membentuk Destanar, Desa Tangguh Bencana. Dari situlah terbentuk relawan-relawan yang mereka diedukasi tentang kebencanaan. Begitu Mas Agus. Baik, ini sudah ada yang mau bertanya di telepon. Kita terima dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ini dari Pak Agung Surya Madiun ya. Pak Agung Surya. Ya, ini suara di Madiun, suaranya luar biasa ya. Alhamdulillah. Ini temanya mengenai alam. Iya, angin puting angin ya. Iya, betul. Ya begini ya, untuk memperbaiki angin ya, angin seperti yang dikatakan Bapak narasumber, yang ada kemarin Indonesia angin puting beliung apa semunger apa itu. Tapi yang jelas itu nggak betul. Ya, saya tanyakan Pak ya, apakah dari angin-angin yang cukup besar itu penyebabnya apa? Mungkin ada tornado, ada lagi yang lagi, penyebabnya yang cukup besar itu apa? Dan kedua, untuk menekan mengantisipasi supaya ada korban, apakah di masa ini sudah ada alat khusus untuk mendeteksi bila mana ada angin yang membahayakan itu ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, ini pertanyaan luar biasa. Dari Bapak yang di Madiun ya. Di Madiun, iya betul. Ini menanyakan penyebabnya tadi. Tadi kita sudah bicara sebenarnya Bapak ya. Mungkin bisa diulang ya. Iya, bisa diulang tapi kita jeda dulu nih Bapak. Monggo. Jadi untuk yang mau bertanya lagi boleh ya kan. Tapi kita jeda dulu, tetap rapat terus di acara Ngobrol bareng FPRB Kabupaten Magetan Sulawesi dengan tema yaitu angin puting beliung ya kan. Jadi tetap rapat terus ya di acara Ngobrol untuk kesempatan siang kali ini.
Proses 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Sahabat Terasi masih ditemenin sama Agus. Ada juga Bapak Sunarto dari Ketua FPRB Magetan, dan juga ada Mas Haris dari FPRB Magetan. Tadi sudah ada penelpon ya kan. Mungkin pertanyaannya penyebabnya dan juga ancamannya. Nah, mungkin peringatan dini ya. Mungkin monggo langsung disampaikan. Oke. Untuk penyebab dari angin puting beliung itu sebenarnya tuh bukan siklon, bukan tornado yang di sini disebabkan karena perbedaan tekanan dan stabilitas udara. Ya, biasanya terjadi pada musim pancaroba. Nah, di situ akan terjadi perbedaan antara udara panas dan udara dingin. Ya, yang menyebabkan aliran udara naik ke atas dan turun ke bawah cepat sekali. Ya, inilah yang menyebabkan terjadinya pergolakan puting beliung seperti itu. Nah, itu perbedaan tekanan panas dan dingin itu tadi dari udara, stabilitas udara dan tekanannya itu penyebabnya. Nah, di Magetan EWS-nya, early warning system-nya, memang di Magetan untuk puting beliung itu sudah ditandai jalurnya. Ya, itu sudah ditandai, dipasang di pinggir jalan. Bahwa di daerah sini contohnya di Sukomoro, di dekat Tinap sana itu ada awas lawan itu ada gambar puting beliung. Di sini adalah daerah yang rawan puting beliung. Daerah di situ memang sering tiap tahun itu dilewati oleh puting beliung seperti itu. EWS-nya cuma dikasih tanda bahwa daerah ini rambu saja. Tadi kan Pak Narto sudah memberikan bahwa ancaman itu terjadi kalau frekuensinya sering terjadi. Nah, dan di daerah situ sering terjadi, makanya dikasih rambu-rambu. Dan dengan edukasi ke masyarakat bahwa tanda-tandanya seperti inilah, seperti ada rambu tadi, ada tanda-tanda alam seperti inilah, itu masyarakat nanti akan tahu sendiri. Itu sebagai early warning kita. Itu. Nah, kalau di Magetan selain puting beliung, di sini ada juga banjir ya, di Jajar dan Jajar sudah ada EWS-nya juga, sudah terpasang. Kalau banjir, longsor sudah terpasang semua EWS-nya. Tetapi untuk puting beliung belum ada. Karena tadi kan musimnya memang musim pancaroba terjadi. Nah, ini masyarakat ya harusnya waspada sendiri gitu, seperti itu. Dan tentunya apa saja nih yang dilakukan oleh para relawan setelah nanti untuk kejadian puting beliung ini, Bapak? Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan Bapak tadi terkait dengan EWS, sistem peringatan dini, saya nambahi Pak Haris. Yang sudah ada itu EWS untuk tsunami ada, EWS untuk tanah longsor ada, EWS untuk banjir ada, kemudian EWS untuk gempa ada. Tapi kalau EWS untuk angin puting beliung itu belum ada. Yang ada adalah rambu. Nah, maka bagi kita, bagi masyarakat, bagi kapasitas, yang paling penting adalah mengenali tanda-tanda dan karakteristik dari puting beliung. Nah, kemudian bagi relawan dan masyarakat termasuk kapasitas, pada saat prabencana nih Mas Agus, pada saat prabencana sekaligus nanti menjawab pertanyaan Bapak dari Madiun ya. Pada saat prabencana adalah yang pertama menyusun peta rawan bencana puting beliung, sehingga nanti dikasih rambu seperti yang disampaikan Pak Aris tadi. Nah, pada saat kita mendirikan bangunan di daerah peta rawan bencana puting beliung harus mendapatkan izin. Izin dari lingkungan hidup. Amdanya harus oke, karena di situ rawan. Yang membuat peta ya relawan, masyarakat dan kapasitas. Nah, kemudian yang kedua, benar yang disampaikan oleh Bapak tadi, sosialisasi tanda-tanda dan cara berlindung kepada masyarakat. Kalau di masyarakat sekolah ya berlindung di bangunan yang kokoh. Kalau dulu itu ada bangku-bangku yang kokoh itu. Sekarang kan nggak ada. Betul. Jangan berlindung di bawahnya tiang listrik, terus kanopi, papan reklame, kemudian di bawahnya baliho-baliho, tidak diizinkan pada saat terjadi angin puting beliung. Itu harus disosialisasikan sehingga masyarakat sekolah, masyarakat kampus, masyarakat di pemukiman paham. Terus pada saat sudah ada tanda-tanda ya jangan bepergian, ya kan? Jangan bepergian. Cari tempat berlindung. Kemudian pohon-pohon yang besar rapuh harus ditebang, diganti pohon yang baru karena untuk oksigen. Kemudian ranting-ranting pohon yang besar harus ditebang juga. Dan itu tugasnya siapa? Tugasnya masyarakat. Tapi kalau di daerah
jalan yang Jalan umum, ya. menjadi milik pemerintah, Iya. itu harus Ya, izin dinas dulu. terkait. Dinas terkait karena Dinas terkait, tidak boleh tidak kita boleh. semena-mena untuk menebang pohon, kita bisa kena denda. Kita harus koordinasi dengan Dinas terkait. dinas terkait. Oke. Terus ikuti perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Biasanya ini dari BPBD setempat lah, BPBD Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo sudah woro-woro ini. Musim pancaroba harus begini. Nah, terus yang terakhir untuk pra bencana Mas Agus, kita siapkan lokasi yang aman. Untuk berlindung. Berlindung. Sehingga pemerintah desa punya kewajiban enggak? Punya. Pemerintah kelurahan punya. Pemerintah kabupaten punya. Kita keluarga punya. Nah, gitu. Itu di tahap pra bencana. Iya, bencana. Monggo Mas Aris, pada saat bencana dan pasca bencana bagaimana? Oke, karena saat bencana ya kita harus berlindung pada bangunan yang kokoh. Iya. Oke, cari perlindungan ke bangunan yang kokoh. Ya. Iya. Segera menjauh dari lokasi angin puting beliung, itu yang penting pada saat terjadi angin puting beliung. Yang ketiga keluar rumah. Ya, keluar rumah apabila dirasa bangunannya tidak kokoh. Iya. Jadi langsung keluar rumah cari bangunan yang kokoh ya. Yang keempat itu menghindari pelindung di pohon-pohon besar tadi seperti Pak Narto tadi yang bilang baliho reklame tiang listrik. Iya. Ya itu. Gitu. Itu yang penting itu. Nah, pada saat kita di luar rumah sih sebenarnya ini. Pada saat di luar rumah, apa yang harus kita kerjakan? Ya, sama di luar rumah ya. Tadi kalau di luar rumah jika kita di daerah harus kita cari daerah yang rendah. Ya, cari daerah yang rendah ya gitu. Terus hindari benda-benda yang berterbangan oleh angin. Oh iya. Sebabnya kematian itu kebanyakan dari apa? Kena bendanya itu loh Mas. Iya, ya, betul. bukan kena anginnya tapi bendanya. Yang dibawa oleh angin, pusaran angin. Itu yang penting ya. Itu yang penting, nanti cari daerah yang rendah, tiarap. Ya, itu untuk menghindarinya. Oke. Itu apabila kita di daerah di luar ya. Di luar itu tiarap, ya hindari pokoknya tangan melindungi kepala. Tangan kita itu di atas kepala, melindungi kepala ya biar tidak terkena benda-benda yang berterbangan itu. Oke. Itu yang penting kalau kita di luar rumah itu. Penyelamatan dirinya. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Karena mungkin juga keterbatasan waktu juga. Ini mungkin satu pesan atau dua kata mungkin untuk pendengar Radio Rasi FM mengenai bencana angin puting beliung ini, Bapak. Monggo. Terima kasih. Ancaman angin puting beliung bagi kita yang penting adalah kenali tandanya, kenali karakteristiknya, kemudian waspada. Itu dari saya Mas Agus. Oke, mungkin dari Mas Aris. Oke. Bahwa bencana itu tidak kita minta, datang dengan tiba-tiba, dan tetap kita harus waspada. Oke, baik, terima kasih Mas Aris dan juga Bapak Sunarto dari Ketua FPRB Magetan. Ya, semoga nanti bisa berkelanjutan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan semoga untuk dialog kita bermanfaat untuk Anda semuanya, ya kan. Yang ketinggalan nanti bisa nonton ya di Facebooknya dan juga di YouTube-nya di Rasi Magetan. Nanti bisa like dan juga komen ya, Sobat Rasi. Ketemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh dan salam peduli untuk masyarakat Indonesia.